Halo rekan-rekan traders, ya. Jadi berikut update kita tentang ISG, di mana hari ini tanggal 8 Juni ya, menjelang closing sesi 1. After saya coaching padel, saya ngeliat tuh, ini kok hati kecil saya berkata, ini kok ada yang aneh gitu ya. Loh kan tetap aja turun marketnya Koji. Apanya yang aneh? Kan memang mau turun. Iya, tapi anehnya itu begini. Kita sekarang ke chart ISG dulu ya. Jangan gold deh. Ini ngapain kita ngeliat chartnya gold. Oke. Nah, di chart IHSG, kalau kita coba ngelihat, oh ini jatuh nih Koji, kan gitu ya. Oh iya, 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 crash, crash. Tapi kita harus compare situasi crash ini dengan yang masa lalu. Kita lihat crash ini, kalau sekarang ini kan kita ditakut-takuti dengan yang namanya rupiah. Ya, nah ini sekarang kita buka chartnya rupiah. Serem ya. Strong uptrend. Nah, tapi harus kita lihat secara detail dong. Apple to apple kita compare. Ya, kita compare-nya itu begini, bos. Kalau Anda cuma ngelihat, oh ini strong uptrend Koji, ini udah all time high Koji, ini kayak tahun 98 ini, bullshit, bener dah. Kan yang kamu orang lihat itu cuma angka value-nya, memang break all time high, betul. Tapi yang kalian tidak lihat itu adalah berapa persen sih pelemahan yang terjadi dalam kurang lebih 1 tahun terakhir. Ya kita harus lihat itu. Berapa persen pelemahan yang terjadi. Bahkan kita bisa ukur kok sampai 2 tahun terakhir itu berapa persen sih pelemahannya. Apakah kita harus seseram itu? Apakah tidak ada pembandingnya? Di masa lalu belum pernah ada kejadian seperti ini kah? Kita tidak perlu bicara tahun 98. Jangan. Kenapa? Aduh, kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohi sama media gitu loh. Ibaratnya disamakan kayak tahun 98 tuh, aduh, kalau otak kalian langsung takutnya kayak tahun 98 tuh kayaknya bodoh banget gitu loh. Sorry tuh saya, kenapa? Kalian tuh udah buka nggak chart rupiah US dollar di tahun 98? Udah nggak buka? Coba dilihat. Kalau yang belum lahir, coba dibuka chartnya. Kalau yang udah lahir tahun 98 dan 98 udah ngerti duit, harusnya ibaratnya minimal lu udah SMP lah ya tahun 98 gitu, paling enggak lu masih ingat lah situasi kayak tahun 98 tuh kayak apa sih. Kalau disamaratakan seperti sekarang tuh kan kayaknya bodoh banget gitu loh ya. Kenapa? Ini Anda lihat ya, tahun 98 kita ukur ya, tahun 98 di bulan Juli tahun 97 ya, bulan Juli tahun 97 sampai dengan tertingginya di bulan Juni 98. Jadi 1 tahun ya, 1 tahun ya. Dalam 1 tahun dari yang cuma 2.500 ya, 1 US dollar 2.500 dalam 1 tahun itu naik hingga 16.700. Jadi naiknya berapa persen dalam 1 tahun? 583%. Jadi yang kalian harus ukur itu berapa persen kenaikannya. Bukan angkanya. Oh ini kita sudah di hampir 17.000 Koji. Sekarang kita 18.000. Berarti kita akan sama dong dengan 98. Goblok banget. Ya. Kalau saya bilang sih goblok banget. Jangan mau. Jangan mau ditipu seperti itu. Kenapa? Tahun 98. Ya, mau beli susu 1 kaleng. Hari ini lu tanya harganya berapa. Besok harganya udah beda harganya bos. Besok lusanya lagi harga udah beda. Itu susu 1 kaleng. Demikian juga Indomie 1 bungkus. Hari ini lu tanya berapa, besok udah beda harganya. Besoknya lagi udah beda. Ya, itu tahun 98 situasinya itu seperti itu. Rokok hari ini katakanlah 10.000. Besok itu 10.500. Lusa 11.000. Besoknya lagi 11.500. Naik terus setiap hari. Itu situasinya tahun 98 gitu loh. Kalau yang belum lahir ini saya kasih tahu, kalau yang udah lahir coba diingat-ingat lagi. Nah, bandingkan sama sekarang. Apakah seperti itu? Tiap hari naik nggak harganya? Enggak kan? Barang-barang di pasar naik, betul naik. Tapi apakah naik tiap hari? Seperti ibaratnya pedagang itu juga kebingungan gitu loh. Kalau nggak naikin harga, nanti dia nyetok lagi, harga udah naik lagi, rugi dia. Kalau jual dengan harga kemarin. Apakah sekarang seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodohi gitu loh. Ya, terus tahun 2008, saya kasih tahu tahun 2008, saya kerja di salah satu perusahaan sawit ya. Kebetulan saya di bagian procurement. Ya, tahun 2008. Saya di bagian procurement, saya beli-beli barang ya. Kalian lihat ini pelemahan rupiah. Nah, ceplak dari bulan Agustus sampai dengan November ya.
dalam waktu 3 bulan, yang kurang lebih 3 bulan ya, melemah 38% ya. Jadi ingat, yang 98 itu hampir 600% dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun hampir 600%. Itu gila-gilaan. Ya. Tahun 2008, 38%, 3 bulan. 38% 3 bulan. Tapi Koji, ini kan krisis diakibatkan oleh Amerika. Betul. Ini saya cuma mau kasih tahu situasinya. Jadi pada saat itu saya mau beli besi beton, ya besi batangan tuh, besi beton, besi 10, kayak besi 12, kayak besi 16 ulir, kayak besi 18 ulir, kayak hari ini tanya harganya 1 kilo berapa gitu ya. 1 kilo tuh berapa? Per kilonya berapa? Misalnya kita sebut aja 1.700. Ya, saya lapor sama bos, 1.700 bos, jebret gitu ya. Oke, bikin PO-nya approval sampai pusat ya, karena kita ngambilnya banyak ini di atas 1 miliar. Oke. Di pusat approvalnya besok, misalnya baru di approval besok. Besok itu harga udah berubah. Bukan lagi 1.700 per kilonya, udah naik lagi. Jadi makin lambat approvalnya makin mahal tuh harga. Naik lagi, naik tiap hari tuh naik. Itu tahun 2008. Ya. Seperti itu situasinya. Jadi, waduh, ini pusing. Jangankan besi beton, pipa paralon ya untuk nursery, ya untuk penyiraman, ya kan, persemaian bibit-bibit sawit. Pipa paralon itu mau 2 in, 4 in, ya fittingannya juga itu gila-gilaan, tiap hari harga naik. Jadi saya kasih tahu aja, ini pelemahan 38% 3 bulan. Oke. Nah, sekarang ya, dalam situasi sekarang ini berapa sih pelemahannya? Kita coba lihat nih di sini, ceplak. Dari terendah 1 tahun terakhir, kan gitu ya. Dari terendah 1 tahun terakhir. Nah, kan gitu ya. Kalau 2008 itu dalam 3 bulan naik 38%. Kalau ini kita coba lihat 1 tahun ke belakang, bos. Berapa sih pelemahannya? 1 tahun ke belakang dari terendahnya 1 tahun terakhir. 12,6%. Anggaplah 13%. Halo, masih jauh dari 38%, tapi kok media itu semuanya ngomong ini parah, ini bisa kayak 98, ini apa segala macam, thumbnailnya seperti itu. Apa-apaan ini? Apa ada yang mau menyerang negara ini dari sisi ekonominya? Kan kalau kita lihat perlemahannya itu secara persen, jangan lihat angkanya, secara persen. Coba lihat. Berapa persen? Hanya 12,5%. Nah, sekarang saya tampilkan, kita compare nih ya. Kita compare dengan chart IHSG. Ya, kalian semua punya trading view. Kalian bisa kok lakukan ini ya, supaya jangan ibaratnya dikit-dikit dikadalin sama media, dikit-dikit dikadalin sama media. Jangan. Saya ajarin kalian bagaimana caranya kalian tuh bisa, oh ini kok kayaknya ada yang aneh gitu ya Koji. Ah, gitu loh. Ya jangan cuman ibaratnya dikit-dikit percaya sama media, jangan, Bos. Jangan. Ya, jangan dikit-dikit percaya sama media, jangan. Kita harus compare. Oke? Nah, seperti ini. Oke ya. Pernah nggak kejadian seperti ini di mana pelemahan rupiah itu minimal 13% Koji seperti tahun ini? Ya pernah, barusan tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin waktu perang dagang ya, resiprokal tarifnya Trump. Kita lihat. Dari 15.100 melemah hingga 16.900, anggaplah 17.000. Kalian lihat tuh berapa tuh pelemahan? 12,44%. 12, kan mirip-mirip dengan sekarang. Ya kan sekarang ini 12,6. Ya, pembulatan 13 deh. Kan mirip banget dengan sekarang. Ya. Mirip banget. Berapa kejatuhan IHSG pada saat itu? Anda lihat ini, slide kita. Nah, berapa sih kejatuhan IHSG tahun kemarin? Sampai ke bawah. 24,5%. Ya, 24,5% dari highest to lowest. Tahun ini udah turun berapa nih? Highest to lowest. Spread sampai dengan hari ini ya. Gila lu, 41%. Dengan pelemahan rupiah yang sama. Gitu ya. What the fuck? Kan gitu. Ada apa ini? Ya, ini satu ya. Pernah nggak lebih ibaratnya kayak gini juga ya? COVID. Jelas, kita nggak usah hitung kalau COVID. COVID kan sama kayak 2008, semua menderita. Kita hitung yang kita doang yang menderita gitu ya. Kapan kejadiannya? Ada. Ya, ada, sering. Nah ini yang di tahun 2018 ya. 2018 ini The Fed mulai mengurangi
ibaratnya pembelian long term bonds-nya ya. Kalau nggak salah seperti itu. Intinya dia mulai, the Fed mulai mengurangi cetak duit lah. Simpelnya begitu. Ya. Berapa pelemahan rupiah? 13.000 naik hingga 19.000. 15 ribuan. Tuh. Ya, kalian lihat. Pelemahannya berapa persen? 14%. Lebih daripada sekarang, bos. Ya. Hanya dalam waktu berapa lama nih dari Januari hingga Oktober? Jebret 14%. ISG turun berapa? Hanya 15%. Nggak separah yang tahun kemarin 25%, nggak separah tahun ini, ya kan? Ada apa ini? Ya. Ada apa sih? Kan gitu ya. Ada apa dengan sebenarnya yang masalah itu bukan rupiahnya, bos. Kalau sekarang, kalau saya bilang, ada apa dengan market kita? Kok kayak orang tuh jual apa? Orang sampai asing itu jual itu kayak, halo bos, ini saham loh bos, bukan sayur busuk gitu loh. Kok kayak nggak dianggap belas gitu ya. Ini 2014 ke 2015. Apa yang terjadi di situ? Sama, isunya adalah defisit anggaran, defisit APBN. Ya, mendekati 3%. Coba searching di Google lah. Ya. Terus inflasi juga terjadi pada saat itu. Jadi double, ya kan? Seret. Nah, Anda lihat 10 April sampai 1 Oktober. 10 April 2014 hingga 1 Oktober melemahnya 31%. Edan loh. 1 tahun lebih melemah 31%. Pertanyaannya, dengan time frame yang sama, IHSG melemah berapa persen? Kan gitu ya. Ingat loh ya, rupiah kita terhadap US dollar melemah 31%. Isunya juga sama, defisit APBN apa segala macam, inflasi lah, praketek lah, inilah itulah, ya kan. Inflasi kita loh sekarang masih terjaga, ya kan. Kalian apa, banyak orang yang lupa berterima kasih kepada pemerintah masih bisa menahan Pertamax, Pertalite tidak naik loh ya. Sehingga inflasi kita masih bisa dibilang terkendali, ya. Kurs rupiah kita dalam 1 tahun terakhir ini hanya melemah, ya anggaplah 13%, ya kan. Sedangkan 2014 ke 15 ini lebih parah loh ya. Dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun lebih itu melemah 31%. ISG-nya dengan time frame yang sama, ISG-nya bagaimana? Coba lihat dari sini, tak ke sini kawan. Nah, hanya melemah 15%. Ada apa ini dengan tahun sekarang? Kan gitu pertanyaannya. Ada apa sih? Ini lagi kejadian di tahun 2013 ya. Kita bicara data bos. Tahun 2013, bulan Mei hingga Desember. Berarti kan tidak sampai 1 tahun ini. Cuma ya kurang lebih 6-7 bulan. Rupiah itu melemah 26%. Dari 9.700 naik hingga 12.200-an. 26%. Double-nya sekarang loh. Halo, double-nya sekarang. Sekarang itu 13%. Ini 26% bos. Ya. Kalian tuh jangan lihat angka 18 ribunya, jangan. Lihat berapa persen pelemahannya dalam time frame berapa hari gitu loh. Ini 26%, lebih cepat daripada sekarang. Sekarang itu 1 tahun terakhir hanya melemah 13%. Ini loh nggak sampai 1 tahun, ya, cuma 7 bulan melemah 26%, double-nya saat ini. Ya hari sekarang kita lihat pada tahun 2014, 2013, 2014 ISG melemah berapa persen? Hanya 23%, saudara-saudara. Ya. Jauh lebih kecil daripada sekarang. Ada apa ini? Ya, pertanyaannya kan itu. Ada apa ini? Ya. Terus, Koji, gimana dengan yield? Nah, oke, kita tambahin. Ya, kita tambahin Indo 10 year. Nah, ya biar lebih kelihatan. Teng. Oke, straight ya. Kita langsung lihat ke paling akhir. Nah, silakan 12 ini kan gitu ya. Kenapa? Anda lihat hari ini breakout bos. Jebret, yieldnya breakout. Nah, pertanyaannya pada saat kejadian-kejadian yang sudah kita cek itu tadi, ya yieldnya berapa sih? Gitu ya. Tahun 2005 itu yieldnya berapa sih? Paling tinggi di tahun 2005 itu yieldnya adalah di angka ini. Nih, 7,34. Masih di atas sekarang. Ya. Di atas hari ini. Hari ini itu cuma di angka berapa? 7,17. Oke. Nah, terus di tahun sebelumnya lagi ya di mana rupiah juga melemah.
Yaitu di tahun, jangan tahun 2020 ya, kita nggak bicara tahun 2020 itu kan semuanya kena. Nah, tahun 2018, berapa sih yieldnya? Jebret. Yield kita itu melemah hingga 8,95, tapi ISG-nya tidak turun sampai 40%. Lu gila aja kan gitu ya. Yield 10 year bond kita itu sampai 8,95, lebih lebih ibaratnya lebih menyeramkan daripada sekarang. Sekarang itu 7,1, 7,2. Ya, tahun 2018 itu halo saudara-saudara, lebih menyeramkan. 8,95, lebih edan. Dan pada saat itu rupiah melemahnya itu jauh lebih cepat daripada sekarang. Pada saat itu melemah 14 persenan hanya dalam waktu 10 bulan. Ya, kita loh sekarang ini setahun melemah 13%. Ini loh kurang dari 1 tahun melemah 14%. Terus yield kita edan-edanan. Ya, itu lebih sinting lagi, melemahnya lebih cepat lagi, drop gitu. Terus di tahun yang sebelumnya lagi, yang tahun 2014 ke 2015, yield bond kita itu berapa? Sampai puncaknya itu ada di angka, waduh, sampai ketutup, right? Piro itu? Saya tak gede no, asem tenan. Ya, ora ketok. 9 lebih itu ya. Bahkan 10 itu. Amazing ini apa sih? Coba dinaikin ke atas. 10, Pak. Ya. 10, Pak. Cek. Nah, ini 9,79 edan kon. Almost 10. Ya. Terus yang di tahun 2013 ke tahun 2014 ini lah gendeng pisan. Yield kita di angka berapa? 9,06. Ya. Jadi secara makroekonomi tahun 2013 ke 14, tahun 2015 itu jauh lebih menyeramkan secara makro loh ya, kita bilang secara makro, secara data, secara kurs pelemahan, secara yield bond kita melemah sampai di angka berapa, itu jauh lebih menyeramkan daripada kondisi sekarang. Oh jauh Pak, kita bicara makro loh ya. Oh jauh banget. Ya, beda jauh bos. Ya. Jadi ada apa? Apakah nih ini yang saya khawatirin ya, ini yang saya khawatirin. Apakah yang melakukan net sell ini kan asing nih ya? Itu kan dijualin, apalagi BCA-nya juga dijualin kan gitu. Padahal BCA kan masih ada di dalam MSCI, tapi BCA-nya dijualin habis-habisan kan gitu. Masa bodoh sisanya ada berapa? Cuma cara dia ngejual itu kayak ini kayak bukan saham aja gitu loh. Ini dia ngejual itu kayak ini sayur busuk di pasar, wes tak buat aja gitu loh. Jangan-jangan ini yang saya takutkan. Mereka sudah dapat bocoran. Kita akan ke frontier. Semoga saya salah loh ya. Semoga saya salah. Karena secara makro, kita bicara secara makro nih ya. Secara makro, kita lihat dari market yang lebih besar, yaitu surat utang. Kalau saham, marketnya saham dibandingkan marketnya surat utang itu kan jauh lebih besar marketnya surat utang. Jauh lebih besar juga mata uang daripada saham. Saham itu pokoknya paling kecil lah. Nah, kenapa kok di kondisi di surat utang, kondisi di mata uang, kita ini bisa dibilang ya biasa-biasa aja bos. Kalau saya bilang secara data kan memang biasa-biasa aja. Tapi kenapa saham kita tuh dilepeh kayak sayur busuk? Dibuangin kayak sayur busuk. Ada apa? Jangan-jangan sudah dapat bocoran dari MSCI bahwa kita akan jatuh ke frontier. Ini yang paling buruk loh ya. Yang paling buruk. Semoga salah. Semoga salah. Karena mau pakai alasan apa lagi coba mengatakan market saham kita ini jelek, udah nggak ada harapan selain daripada kita masuk ke frontier coba. Alasannya apa lagi? Kita nggak usah bicara oh presidennya begini, oh anak buahnya begini. Nggak usah, kita bicara angka saja supaya nggak lari kemana-mana ngomongnya gitu loh. Ya supaya Anda juga logikanya itu masih jalan. Oh ya sorry ya, saya lupa kalian kan banyak yang nyangkut parah ya. Jadi susah mau bicara logika ya. Ya, kalau saya ngomong ke member-member saya sih ya masih lebih gampang ya. Member saya kan kebanyakan gak ada yang floating loss. Jadi ya saya ngomongnya apa ya masih masuk di akalnya. Karena ya posisi santai-santai ongkang-ongkang kaki have fun gitu.
Ini gak masuk akal toh kalau Anda lihat datanya. Kalau Anda bukan cuma melihat, oh 18.000, bukan. Anda lihat berapa persen pelemahannya. Di mana pelemahan kali ini itu ya biasa-biasa saja. Yield bond kita juga biasa-biasa saja. Tidak sepanik di 2013, 2015, 2018, tidak. Tapi pasar saham kita seperti ini. Semoga saya salah. Kalau menurut kalian apa yang terjadi? Apakah ya silakan kalian berpendapat. Mungkin kalian punya info A1 yang saya nggak tahu, ya kan maklum lah. Saya kan cuma lihat data gini doang, ya kan. Karena data juga yang menyelamatkan saya tahun ini, ya kan. Saya tidak ada mengalami ibaratnya drawdown besar, nggak ada. Seperti yang kalian tahu semua di channel trading kelas, di channel berdagang angka kan. Posisi sistem trading tapak naga tahun ini masih plus 0,64%. Gampangannya flat lah, ya. Kita nggak ada floating loss. Ya, tidak ada underwater equity, nggak ada. Market sampai dengan penutupan hari Jumat sudah minus 35,3% year to date. Mendekati 40% year to date kinerja. Ya, itu semua karena data, itu semua karena sistem trading, bukan karena feeling, bukan karena news, bukan karena rumor, bukan karena gosip. No, just based on statistik data. Ya, nah, kalau menurut kalian apa nih? Apa yang membuat semua saham ini udah kayak sayur busuk ya dibuangin gitu, kayak nggak ada harga? Menurut kalian apa? Sampai jumpa di video berikutnya.